Selamat pagi anak ibu semuanya. Ibu harap semoga hari ini semuanya anak ibu memiliki kesehatan yang baik. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari tentang bab 8 zat murni dan zat campuran. Nah, semuanya bisa buka bukunya halaman 111. Sebelum kita memasuki materi zat murni dan campuran, ibu mau memberitahu. Nah, semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu zat murni dan yang kedua yaitu zat campuran. Nah, zat murni dan campuran. Zat murni adalah materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Contohnya emas, perak, besi, dan aluminium. Zat-zat yang ada di alam yang jarang ditemukan dalam keadaan murni, contohnya aluminium. Mengapa aluminium diperoleh dari suatu bahan tambang yang disebut bauksit? Bauksit dimurnikan melalui serangkaian proses untuk menghasilkan aluminium. Yang kedua ada zat campuran. Nah, zat campuran adalah kumpulan dari dua zat atau lebih di mana sifat-sifat zat asal masih terlihat. Contohnya air gula, air garam, dan air sirup. Berdasarkan merata atau tidaknya campuran, zat-zat maka campuran dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada campuran homogen, yang kedua ada campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang komposisinya merata. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Contohnya, garam yang dilarutkan di dalam air. Yang kedua, gula yang dilarutkan di dalam air panas. Yang ketiga, sirup yang dilarutkan dengan air. Nah, yang kedua ada campuran heterogen, yaitu campuran yang komposisinya tidak merata. Contohnya, kopi yang dicampurkan dengan air. Yang kedua, pasir yang merupakan campuran dari berbagai jenis batuan. Nah, jadi ibu mau membuat praktik di mana ibu mau membuat campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sekarang ibu akan membuat campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, di sini ibu sudah menyediakan air yang berperan sebagai zat pelarut, garam dan gula sebagai zat terlarut, dan kopi sebagai zat yang dapat mengendap. Yang pertama, kita masukkan garam ke dalam gelas yang berisi air. Nah, kita masukkan. Lalu, kita larutkan hingga garam homogen atau merata dengan air. Nah, anak ibu bisa lihat ya, saat garam yang diaduk dengan air, dia akan menjadi sebuah larutan garam. Sehingga dikatakan campuran homogen atau merata. Mengapa dapat dikatakan homogen? Karena campuran antara garam dengan air bersifat campuran yang komposisinya merata. Nah, rata ya. Baik. Dan yang kedua, ada gula. Kita masukkan gula ke dalam gelas yang berisi air panas. Lalu kita larutkan hingga gula dapat merata atau homogen dengan air. Nah, anak ibu bisa lihat ya, saat gula diaduk dengan air, dia akan menjadi sebuah larutan gula yang merata atau homogen. Nah, mengapa? Karena
Campuran antara gula dengan air bersifat campuran yang komposisinya merata. Sama dengan garam ya, Nak. Nah, rata, tidak dapat dipisahkan. Nah, yang ketiga, kita masukkan kopi ke dalam gelas yang berisi air. Lalu kita aduk. Nah, kopi sangat berbeda ya dengan garam dan gula. Bedanya apa, Bu? Bedanya, kalau garam dan gula diaduk dengan air akan menjadi sebuah larutan, atau dikatakan campuran homogen. Sedangkan kopi yang diaduk dengan air tidak akan menjadi larutan, tetapi menjadi sebuah endapan, sehingga dikatakan campuran heterogen atau tidak merata. Mengapa, Bu? Karena kopi adalah materi padat yang dapat dipisahkan dari sebuah campuran dengan zat lain. Misalnya, kopi dipisahkan dengan menggunakan saringan agar kita ketika minum kopi tidak terminum serbuk kopi. Selanjutnya kita masuk ke pemisahan campuran. Nah, campuran dapat dipisahkan sehingga zat-zat penyusunnya terpisah. Beberapa cara untuk memisahkan campuran yaitu yang pertama, penyaringan, yang kedua, pengendapan, dan yang ketiga, penguapan atau pengkristalan. Yang pertama, penyaringan. Nah, proses penyaringan yaitu proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran zat yang ada di dalam campuran. Contohnya, penyaringan air kopi dan penyaringan air dari sumber air untuk memperoleh air yang bersih. Yang kedua, pengendapan. Proses pemisahan campuran berdasarkan pada perbedaan massa zat yang ada di dalam campuran. Contohnya, pemisahan air dengan minyak. Nah, yang ketiga ada penguapan atau pengkristalan. Pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Contohnya, proses pemisahan garam dari air laut dan pembuatan gula tebu dari cairan tebu. Nah, proses pemisahan garam dari air laut di mana setelah air laut dalam petak garam diuapkan dengan sinar matahari selama 7 hari akan terbentuk kristal-kristal garam. Nah, itu adalah contoh dari penguapan. Oke, baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan dan semangat terus belajar di rumahnya. Ya, selamat pagi.